Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang media belajar dan sumber belajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 3, yaitu ada Dwi Putri Novitasari dengan NIM 061, saya Naila Aurel Putri dengan NIM 075, dan Vivi Nur Fadilah dengan NIM 130. Dan Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa topik, yaitu fungsi klasifikasi, karakteristik, dan prinsip-prinsip dari media belajar dan sumber belajar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian klasifikasi media dan sumber belajar. Jadi, klasifikasi media dan sumber belajar merupakan proses pengelompokan berbagai jenis media dan sumber pembelajaran berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tujuannya agar pendidik lebih mudah memahami serta menentukan media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, pengelompokan ini dapat dilakukan dari berbagai aspek, seperti yang pertama itu bentuk media. Bentuk media ada visual, audio, dan audiovisual. Misalnya, gambar, rekaman suara, dan video pembelajaran. Lalu, yang kedua yaitu cara penggunaannya dalam pembelajaran, misalnya media untuk menjelaskan, atau latihan, maupun evaluasi. Dan yang ketiga yaitu sumber asalnya, misalnya berasal dari internet, atau dari buku maupun lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya klasifikasi, penggunaan media menjadi lebih terarah dan tidak asal pilih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi klasifikasi media dan sumber belajar. Jadi, klasifikasi media dan sumber belajar itu memiliki fungsi yang penting dalam mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan terencana. Melalui pengelompokan ini, guru dapat menentukan media yang paling sesuai dengan kondisi di kelas. Nah, beberapa fungsi utamanya antara lain, yaitu membantu guru memilih media sesuai tujuan pembelajaran. Misalnya, apabila ada materi praktik, lebih cocok untuk menggunakan video atau simulasi secara langsung. Nah, yang kedua, mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran agar lebih sistematis. Yang ketiga, menghindari penggunaan media yang kurang relevan atau tidak efektif. Yang keempat, menyesuaikan media dengan karakteristik peserta didik. Misalnya, ada siswa yang lebih mudah memahami melalui visual, seperti itu. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan demikian, klasifikasi berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan media yang tepat. Selanjutnya, kita membahas mengenai peran klasifikasi dalam pembelajaran. Jadi, dalam praktiknya, klasifikasi media dan sumber belajar membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih variatif dan tidak monoton. Guru dapat mengkombinasikan berbagai media sesuai dengan materi yang diajarkan. Adapun beberapa peran penting, yaitu yang pertama bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Misalnya menggabungkan PPT dengan video atau dengan kuis. Selanjutnya yaitu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Yang ketiga, memudahkan guru dalam mengevaluasi efektivitas media yang digunakan. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pemahaman klasifikasi media dan sumber belajar sangat penting dalam perencanaan pembelajaran yang efektif. Sekarang kita akan membahas karakteristik dari media dan sumber belajar. Karakteristik dari media dan sumber belajar itu mencakup fitur-fitur unik dalam berbagai bentuk, seperti visual, audio, audiovisual, dan digital yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu, media pembelajaran itu juga harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan mampu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Sedangkan sumber belajar tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dapat berasal dari manusia, lingkungan, maupun teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Nah,
Ada beberapa macam media pembelajaran dan masing-masing memiliki karakteristiknya. Ada 4. Yang pertama yaitu ada media visual. Nah, media visual ini sendiri adalah media yang berfokus pada indera penglihatan. Unsur yang terdapat di dalamnya meliputi garis, bentuk, warna, dan tekstur. Media visual dibagi menjadi 2 jenis, yaitu non-proyeksi dan proyeksi. Untuk media non-proyeksi, contohnya ada benda nyata, model, atau prototipe, media cetak, dan media grafis. Sedangkan media proyeksi itu untuk ditampilkan menggunakan alat seperti proyektor, misalnya foto, slide, OHP, gambar digital, dan presentasi komputer. Nah, fungsi dari media visual yaitu untuk membantu memperjelas informasi melalui tampilan yang dapat dilihat secara langsung sehingga peserta didik nanti akan lebih mudah memahami materinya. Kedua, ada media audio. Nah, media audio merupakan media yang hanya mengandalkan indera pendengaran. Informasi yang disampaikan itu yang pasti dalam bentuk suara, seperti kata-kata, musik, maupun efek suara. Nah, media ini sangat efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa karena dapat melatih kemampuan mendengar siswa. Nah, contoh media audio sendiri itu ada rekaman suara, radio, podcast, CD, dan media suara lainnya. Nah, selanjutnya ada media audiovisual. Media ini merupakan gabungan atau kolaborasi antara media visual dan audio, sehingga dapat menampilkan gambar dan suara secara bersamaan. Karena melibatkan 2 indera sekaligus, yaitu penglihatan dan pendengaran, media audiovisual menjadi lebih menarik dan interaktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, media ini juga dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah dan membuat informasi terasa lebih nyata. Nah, untuk contohnya sendiri ada video pembelajaran, televisi, dan film bersuara. Kemudian media multimedia. Nah, untuk multimedia ini merupakan gabungan dari berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam satu sistem yang biasanya berbasis komputer atau teknologi digital. Nah, media multimedia ini bersifat interaktif sehingga pengguna dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembelajaran. Selain itu, media ini mampu menyajikan informasi yang lebih kompleks dengan tampilan yang menarik, sehingga banyak digunakan dalam pembelajaran modern saat ini. Nah, tadi kita sudah membahas karakteristik dari media belajar, sekarang kita akan membahas karakteristik dari sumber belajar. Nah, sumber pembelajaran itu juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sumber belajar itu memiliki beberapa komponen utama, yaitu pesan atau informasi, manusia sebagai penyampai atau pembimbing, alat atau media pendukung, serta teknik atau metode pembelajaran. Nah, semua komponen tersebut itu saling berkaitan dan bekerja sebagai satu kesatuan sistem dalam proses belajar. Nah, selain itu, sumber belajar juga berfungsi sebagai penyedia informasi atau pesan. Materi yang disampaikan itu dapat berupa fakta, konsep, prinsip, maupun nilai yang membantu peserta didik memahami pelajaran dengan lebih baik. Nah, sumber belajar juga melibatkan peran manusia secara aktif, tidak hanya berupa media atau benda, tetapi juga melibatkan guru, tutor, maupun narasumber yang dapat membimbing, memberikan motivasi, dan memfasilitasi interaksi belajar siswa. Nah, sumber belajar juga didukung oleh alat dan teknologi seperti buku, modul, video, aplikasi, proyektor, komputer, dan media digital lainnya. Nah, dengan adanya teknologi ini, penyampaian materi itu bisa menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, karakteristik berikutnya itu yaitu bersifat fleksibel. Ada sumber belajar yang memang dirancang khusus untuk pembelajaran, namun ada juga yang awalnya bukan untuk belajar tetapi tetap dapat dimanfaatkan, misalnya media massa atau lingkungan sekitar. Selain itu, sumber belajar itu bersifat statis, tetapi dapat digunakan secara dinamis, yang artinya walaupun bentuknya tetap, tapi cara penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran. Yang terakhir, sumber pembelajaran itu berperan sebagai fasilitas pendidikan yang membantu kelancaran proses belajar mengajar, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan bermakna bagi para peserta didik.
Pada media pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip kesesuaian, yaitu media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan agar pembelajaran lebih efektif. Yang kedua adalah prinsip kejelasan. Media harus mudah dipahami, komunikatif, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, sehingga siswa dapat menerima informasi dengan baik. Next, selain itu terdapat prinsip menarik perhatian. Media pembelajaran ini sebaiknya mampu meningkatkan minat, kemudian motivasi dan fokus belajar siswa sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian ada prinsip interaktivitas, yaitu media ini mampu melibatkan siswa secara aktif. Kemudian ada lagi baik melalui diskusi, tanya jawab, maupun interaksi langsung selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya terdapat prinsip-prinsip sumber belajar. Pertama, validitas. Nah, artinya sumber belajar harus berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, fleksibilitas, yaitu sumber belajar ini dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi pembelajaran. Yang ketiga, relevansi, artinya sumber belajar harus sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, sistematis, yaitu materi disusun secara terstruktur dan mengikuti urutan yang logis agar mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah keterpaduan, yaitu setiap materi saling berkaitan sehingga pembelajaran lebih utuh dan terarah. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi, dan sebagai kesimpulan, klasifikasi media dan sumber belajar itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan memahami berbagai jenis media serta karakteristik dari sumber belajar, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan dari para peserta didik. Selain itu, penerapan prinsip seperti kesesuaian, kejelasan, dan kemenarikan, serta interaktivitas itu dapat membantu proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Nah, penggunaan media dan sumber belajar yang tepat itu juga mampu meningkatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pemilihan dari media dan sumber belajar itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, serta karakteristik dari peserta didik agar hasil belajar itu dapat tercapai secara optimal. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.